Betulkah saudara masuknya Kaisang ini diprediksi untuk duduk di posisi ketua umum, lalu bagaimana pengaruhnya untuk mendongkrak suara PSI di Pileg? Kita bahas bersama dengan Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Mas Burhan. Salam sehat. Jadi Ya, menurut Anda ini proyeksinya memang Kaisang ini sampai duduk menjadi ketum PSI? tentu kita harus menunggu perkembangan berikutnya, tetapi atau peluang ke arah sana sangat terbuka. Sangat terbuka ya? Pertama, kalau kita lihat indikasinya adalah pertanyaan wartawan tadi tidak dijawab secara jelas sebagai penolakan oleh Mas Kaisang. Dia meminta doa yang terbaik. Yang kedua, kalau kita lihat ada kayak semacam kode pamitan dari Bro Giring Ganesa yang sekarang menjadi ketua umum dari PSI. Dia mengatakan dia tidak bisa disebut sebagai muda, padahal PSI adalah partai anak muda. Kemudian juga sudah dalam banyak kesempatan Bro Giring tidak menampakkan batang hidungnya dalam acara-acara penting, misalnya ketika PSI diundang ke Hambalang dalam acara menyambut kedatangan Pak SBY dan Partai Demokrat. Dan terakhir adalah mekanisme pemilihan ketua umum PSI itu kalau saya tidak salah di ADRT PSI itu sangat tergantung pada ketua dewan pembinanya, yaitu Jeffrey Giovanni yang kebetulan hadir juga datang ke rumah Pak Jokowi ya, menyambut masuknya Mas Kaisang ke PSI. Jadi sangat terbuka. Sangat terbuka lebar ya. Ini pertanyaan selanjutnya, kenapa akhirnya Kaisang punya kans begitu untuk menduduki ketum PSI? Apakah memang karena sosok Kaisangnya atau ada pengaruh dari sang ayah Presiden Joko Widodo? Pertama, Kaisang sendiri kan anak muda ya, dan PSI membranding dirinya sebagai partai anak muda. Dan tentu ada ekspektasi untuk menjadikan PSI sebagai partai move forward ya, partai pemenang pemilu di Thailand yang kebetulan partai anak muda. Jadi tetapi tentu saja Kaisang tidak akan dibicarakan banyak orang kalau bukan anak Presiden Jokowi yang kebetulan presiden dengan popularitas tinggi saat ini di kisaran 80-an%. Jadi efek Jokowi ini diharapkan mampu memompa elektabilitas PSI yang sejauh ini itu masih sangat tidak aman untuk bisa lolos parliamentary threshold. Kalau misalnya Kaisang sebagai kader biasa, mungkin efek elektoralnya tidak terlihat. Tapi kalau langsung dipasang sebagai ketua umum, mungkin efek elektoralnya bisa mengangkat minimal ya, meloloskan PSI ke Senayan. Ini jadi salah satu strategi PSI begitu ya, memanfaatkan popularitas dan juga potensi dari Kaisang ini untuk bisa duduk di Senayan begitu ya menurut Anda ya? Betul. Dan tentu ada potensi negatif ya yang mungkin dialami oleh sebagian partai kalau misalnya eksperimen Kaisang ini sukses mendulang suara buat PSI. Dan kalau Oke. dilihat dari sisi satu adalah partainya Pak Jokowi yaitu PDI Perjuangan. Dan kalau misalnya PDI Perjuangan dan yang kedua adalah basis demografi ya, terutama anak muda dan nasionalis serta segmen non-muslim itu memang yang potensial dirugikan oleh kehadiran PSI kalau misalnya dipegang oleh Mas Kaisang adalah PDI Perjuangan. Oke, ini kenapa akhirnya PDI Perjuangan ini cukup dipengaruhi begitu dengan bergabungnya Kaisang ke PSI? Pertama tadi saya sebut ya, bagaimanapun Kaisang nggak bisa dilepaskan dari sosok ayahnya. Betul. Kalau misalnya Kaisang menjadi ketua umum PSI, itu kan seolah-olah ada bacaan ayahnya ini merestui ya keterlibatan Kaisang di PSI, dan itu memberi sinyal kepada pendukung Jokowi bahwa Jokowi bukan semata-mata melabuhkan dukungan atau restunya kepada PDI Perjuangan, kan ada Kaisang yang menjadi apalagi kalau menjadi ketua umum PSI. Jadi pendukung Jokowi kan seperti dapat sinyal bahwa bukan hanya PDI Perjuangan saja nih, partainya Pak Jokowi dan keluarga. Ini kedepannya bakal ada potensi konflik gak sih antara PSI dan juga PDIP? Ya kan sudah terjadi ya Sir. Kan sudah terjadi dalam beberapa bulan terakhir ya. PSI merasa tidak diapresiasi dukungan kepada Ganjar.
kemudian PSI tidak dilibatkan dalam rapat-rapat pemenangan partai pendukung Ganjar, dan akhirnya PSI belakangan seperti malu-malu kucing untuk mendukung Pak Prabowo, ngakunya masih belum punya capres, tapi dalam acara-acara Gerindra selalu hadir gitu. Jadi udah terlihat. Nah, menurut saya masuknya Kaisang ini menambah antagonisme politik antara PSI dan PD Perjuangan. Apalagi kalau secara elektoral, misalnya eksperimen Kaisang ini mampu menarik sebagian pendukung PD Perjuangan untuk kemudian melirik PSI. Pengaruhnya ke hubungan antara PDIP dan Joko Widodo seperti apa? Nah, dengan munculnya, jangankan sebagai ketua umum PSI ya, Kaisang masuk sebagai anggota PSI ini saja itu juga potensial mempengaruhi hubungan kedua sosok ini ya. Satu adalah Pak Jokowi, yang kedua adalah PD Perjuangan. Karena kan sebelumnya sudah mulai muncul tuh ya sinyalemen bahwa Pak Jokowi dianggap main dua kaki terkait dengan Pilpres, satu kaki ke Pak Ganjar, satu kaki ke Pak Prabowo. Nah, kalau misalnya Kaisang diberi mandat sebagai ketua umum PSI, kemudian PSI akan mendukung Prabowo begitu? Prabowo Subianto sebagai capresnya, itu kan makin terbuka itu ya. Hubungan yang sebelumnya coba ditutup-tutupi ya di bawah meja menjadi sangat terbuka untuk ditafsirkan ada sesuatu yang tidak baik-baik saja antara Pak Jokowi dan keluarganya dengan PDIP. Yang jelas menurut Anda ini Kaisang sangat terbuka lebar ya untuk ataupun kansnya menjadi ketum PSI ya, menggantikan Giring Ganesa ya, Mas Burhan ya? Ya, meskipun hari ini kita harus lebih sabar menunggu ya kembangan, karena baru kemarin ya Kaisang menjadi kader PSI, tetapi lagi-lagi peluang ke arah sana itu sangat terbuka untuk memimpin PSI. Baik, terima kasih Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Mas Burhan. Makasih.